dugaan yang sudah dipastikan, apa dugaan dari Anda? Coba ulangi lagi, kalimatnya Anda sudah menuduh. Dugaan. Tepat, betul. Ya, betul Pak, klarifikasi. Jadi begini. Tidak ada salah, klarifikasi, karena Anda sudah ada ngomong persekongkolan. Wakil rakyat seharusnya membela kepentingan rakyat, bukan membela kepentingan eksekutif. Wakil rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Pengkhianat Rakyat. Merdeka! 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 Yang ketiga, Komisi 3 yang telah menyatakan sikap tidak akan bertanggung jawab jika proyek LSUD diajukan setelah adanya RDP, maka kami meminta pernyataan sikap dewan tersebut dibuat secara tertulis. Misi Habib, misi Pak Wali untuk memajukan Kota Probolinggo. Namun ketika sebuah kesalahan awal ditemukan diteruskan, kami takut Kota Probolinggo ini menjadi Kabupaten Probolinggo yang kedua yang diobok-obok oleh KPK. Kami ingin viralnya Kota Probolinggo ini viral dengan kebaikan, bukan viral dengan obok-obok KPK. Jangan sampai ketika Anda sudah tidak menjabat, Anda menjadi penghuni KPK. Itu yang kami inginkan. Makanya kami di sini mengingatkan bahwasanya di data kami setidaknya ada beberapa hal kejanggalan dalam hal proses pembangunan rumah sakit Kota Probolinggo. Masalah spesifikasi teknis dan hasil dugaan copy paste ini sangat riskan sekali. Manajemen konstruksi yang banyak, kemudian hasil verifikasinya ternyata copy paste, itu sangat menghambur-hamburkan uang rakyat. Jadi saya minta tolong kepada Pak Wali agar sekiranya ini direvisi ulang lagi. Kami teruskan mendukung, lanjutkan untuk pembangunan rumah sakit Kota Probolinggo. Namun ketika ada kejanggalan seperti ini, ada dugaan persekongkolan jahat, kami minta tolong ini di-stop dulu, kemudian di retender ulang, dan kami minta oknum-oknum yang bermain di sini diusut tuntas hingga akar-akarnya. Jawab beberapa hal yang menjadi tuntutan tadi. Saya persilakan Pak Wali. Ya, tentunya sebelum saya jawab, saya minta klarifikasi dan penjelasan. Sebutkan lagi kalimatnya. Persekongkolan itu dugaan yang sudah dipastikan, apa dugaan dari Anda? Coba ulangi lagi, kalimatnya Anda sudah menuduh. Dugaan. Tepat, betul. Ya, betul Pak, klarifikasi. Jadi begini. Tidak ada salah, klarifikasi, karena Anda sudah ada ngomong persekongkolan. Dugaan persekongkolan jahat. Tadi tidak ngomong itu. Sekarang ayo jawab klarifikasi lagi. Jadi gini, kami mengkaji, mendata bahwasanya dugaan kami, hasil data yang masuk ke kami, bahwasanya anggaran manajemen konstruksi yang digunakan untuk verifikasi data pemenang tender, kemudian ada data copy paste, ini bagaimana kinerjanya, sehingga kami menduga adanya dugaan persekongkolan jahat. Tadi tidak ngomong gitu kan, sekarang saya kasih kesempatan untuk barat ya. Perlu saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, karena kita harus bersama-sama. Tapi perlu saya sampaikan, kemarin dari teman-teman Dewan sudah mengundang dari PU untuk mengklarifikasi, sudah ada penjelasan, mungkin nanti ada tambahan ya. Di dalam pembangunan rumah sakit ini kita membentuk tim yang membantu mengamankan jangan sampai ada kesalahan-kesalahan. Yang pertama, kita juga minta dari BPKP, juga minta dari Kejaksaan pendampingan, dan juga saya undang KPK ke Probolinggo sini. Pada waktu datang ke sini kita ajak, kita minta pendampingan karena ini adalah proyek strategis nasional. Sudah ada penjelasan ke Komisi 3 mengenai kekeliruan data itu, sudah ada surat pernyataan, sudah disampaikan Komisi 3. Mungkin lebih nyaman kalau Komisi 3 yang menyampaikan. Tapi kalau Anda tadi menyampaikan ada dugaan segala macam, yang kalimat pertama dugaan, bukan dugaan, menuduh ada persekongkolan.
ya kan? Itu tidak benar kayak gitu ya. Katanya kita harus saling mengingatkan, jangan saling menuduh. Itu tidak betul, harus diklarifikasi. Itu yang paling penting karena kita sudah melakukan upaya-upaya yang terbaik, pendampingan dari BPKP, pendampingan dari Kejaksaan, pendampingan dari LKPP, dan juga saya minta KPK juga mendampingi. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan sudah tidak terjadi, itu semangat bersama supaya kota ini tidak terjadi. Itu yang paling penting, dan itu harapan dan upaya yang kita lakukan. PU sudah diundang ke Komisi 3 menjelaskan bahwasanya ada kesalahan itu. Nanti dari Komisi 3 menjelaskan penjelasan itu yang sudah bisa dijelaskan oleh dinas terkait terhadap kesalahan yang di bab 572, ya kan? Kalau yang dari awal judul sampai akhir itu tidak ada kesalahan, hanya di bab itu ada kesalahan cetak tulis itu saja. Tapi sudah ada surat pernyataan dari pihak MK. Jadi ini harus dibedakan, MK sama pembangunan rumah sakit ini beda ya. Lelang rumah sakit sudah berjalan, MK ini berdiri sendiri. Jadi bukan seakan-akan semuanya itu ya. Jadi itu nanti dari Komisi 3 saya minta untuk menjelaskan. Sekali lagi atas perhatiannya, saya senang, bagus ini. Karena dari perhatian itu berarti ngeman. Tapi tolong kalimatnya diperbaiki, jangan asal-asal seperti itu. Terus tadi pertama kali buka, saya KTP kota, saya datanya sampai dari mana? Yang saya takutkan ditanya lagi, Loh, kota Probolinggo bukan? Saya takutkan. kan aneh kan? Saya bangun rumah sakit bukan untuk warga kota ya. Jadi tolong sampean harus agak Saya mengawali, saya warga kota Probolinggo, Ya. jadi wajib hak untuk mendapatkan pelayanan dari Oke ya, tadi sudah saya jawab. Ya. Untuk selanjutnya saya minta Komisi 3 untuk menjelaskan soal RDP ke Pertama kalau bicara katanya footnote, catatan kaki. Kalau catatan kaki itu biasanya sejajar dengan halaman kan begitu. Nah ini Tanjung Selor ini ada di beberapa alinea, ada di beberapa halaman. Saya kejar lagi, Pak itu sudah kami klarifikasi. Kepada siapa? Kepada LPPK atau apa ya? Ya Pak ya, LPPK ya, LKPP. Jawaban yang salah ketik. Kalau salah ketik, itu hanya satu atau dua paling tidak. Tanjung Selor menjadi Tanjung Kelor, itu nggak salah ketik. Yang awal ya. Tapi ini Tanjung Selor ada di 20 halaman. Jadi ada dugaan bahwa itu adalah copy paste. Dan juga tipenya juga tipe B. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengeluarkan catatan bahwa karena itu kan ada di dokumen lelang. Dokumen lelang itu Pak Wali awal daripada lelang kan gitu. Kalau sudah dasarnya salah, otomatis yang dihasilkan juga salah. Makanya kami rekomendasikan ini salah untuk segera direview. Apabila diteruskan jelas Komisi 3 sudah disampaikan oleh Ketua DPRD. Apabila diteruskan dan menjadi permasalahan hukum di kemudian hari, maka Komisi 3 dalam hal ini DPRD tidak bertanggung jawab. Itu sudah jelas. Berita-berita juga sudah, surat kami kepada Ketua DPRD juga sudah. Jadi begini Mas, jadi kami ini yang di DPRD ini hadirkan langsung Pak Wali sudah jawabannya sudah disampaikan langsung tadi ya. Entah itu puas atau enggak, tapi kita sudah memfasilitasi. Kami di DPRD ini dalam hal fungsi pengawasan kita sudah lakukan semaksimal mungkin, termasuk di RDP Komisi 3 dan sudah memunculkan beberapa catatan. Namun perlu diingat bahwa tindak lanjut dari fungsi kami sebagai fungsi pengawasan itu tidak lepas hanya bisa mengeluarkan sebagai saran atau rekomendasi kepada pihak eksekutif. Tidak lebih dari itu karena eksekutornya adalah eksekutif. Apa yang disampaikan oleh Komisi 3 tadi benar adanya. Ketika ini nanti ada konsekuensi hukum di kemudian hari, ya sudah, karena memang eksekusinya ada di eksekutif. Nah, tugas kami dalam hal ini, mohon maaf apabila ada tanda tanya di mana DPRD, seperti apa kinerja DPRD, mohon maaf kita sudah lakukan semaksimal mungkin. Berarti DPRD mengamini adanya kesalahan. Berarti proses awalnya adalah salah. Ketika dilakukan pengerjaan apakah salah? Kan kita sampaikan, kalau dasarnya salah, ada yang salah. Berarti ketika eksekutif melakukan pekerjaan ini langsung, berarti bisa dikatakan apakah eksekutif salah? Makanya kami sampaikan, kalau ada permasalahan di kemudian hari kan tidak bertanggung jawab.
Kalau sudah ada kesalahan pasti harus ada sesuatu nantinya. Ketika lembaga legislatif tidak bertanggung jawab atas adanya permasalahan ini, kami minta tolong buatkan sebuah surat rekomendasi daripada DPRD tertulis bahwasanya Komisi 3 DPRD melalui Komisi 3 tidak bertanggung jawab atas proyek ini jika dilanjutkan. Jangan sampai, mohon maaf, ketika Komisi 3 menyatakan statement. Jadi ini kita ada mekanismenya, ya. Perlu diketahui bahwa proses anggaran daripada pembangunan itu kita memang sudah sepakat sejak awal. Tapi begitu selesai disepakati, menjadi tupoksi daripada eksekutif untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, kami tugasnya di sini dalam hal 3 fungsi kami sudah selesai. Anggaran, legislasi, kemudian pengawasan kita sudah selesai. Di anggaran pertama kita sudah oke. Sudah menyepakati anggaran tersebut. Kemudian di kemudian hari dalam perjalanan ternyata ada laporan pengaduan. Sudah kita akomodir dan kita fasilitasi. Ya, dengan adanya aduan-aduan itu, kemudian kita RDP, bahkan ada 3 aduan yang bunyinya sama. Tidak tahu ini apa kebetulan, apa memang sudah ada lain-lain, saya kurang paham ya. Jadi ini sudah sama isinya dan kemudian kita tidak lanjuti pada waktu itu LPK kalau tidak salah ya. Dan ditindaklanjuti oleh Komisi 3 dan hasilnya seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Nah, makanya dalam hal pengawasan kita itu mentoknya hanya pada mengeluarkan saran atau rekomendasi dan isinya seperti apa yang disampaikan oleh Komisi 3 tadi. Paham. Berarti Kan sepakat kan? Bukan sepakatnya dari apa? Sebentar, saya belum selesai ngomong. Ya. Berarti pemerintah melalui legislatifnya di DPRD sudah mengetahui adanya kesalahan dalam hal awal proses tender ini dengan mengeluarkan pernyataan berupa lisan ketika ada pemberitaan Komisi 3 tidak bertanggung jawab jika proyek ini tetap dilakukan. Berarti tidak secara langsung pemerintah sudah mengakui ini adanya kesalahan. Ketika semua adanya kesalahan sebagai fungsi kontrolnya pemerintah, dewan melalui dewan, fungsi kontrol yang ngawasin, ketika sudah diketahui adanya sebuah kesalahan kemudian tetap dilanjutkan, berarti yang melanjutkan juga salah dong. Berarti seperti itu Pak ya. Kemarin Pak Inangan dalam pemberitaannya saya tahu bahwasanya Komisi 3 tidak akan bertanggung jawab jika proyek ini tetap dilanjutkan. Berarti tidak secara langsung penilaian saya, pemerintah melalui legislatifnya sudah mengetahui adanya kesalahan. Ketika adanya kesalahan tetap dieksekusi melalui eksekutif, berarti apa? Tetap salah. Betul kan? Apakah Pak Wali Kota sebagai eksekutif tetap menjalankan ketika ini sudah diketahui adanya salah? Kalau tim menyatakan bisa jalan, jalan terus. Kalau tim, ada LKPP, ada BPKP, ada Kejaksaan, sudah diverifikasi, tidak ada problem secara substansi, jalan-jalan. Ada problem substansi yang tidak boleh tidak jalan. Jadi yang penting kalau emang dari tim pendamping ini sudah boleh jalan terus, jalan terus. Kalau dari tim pendamping tidak boleh jalan, karena yang ngerti hukum di situ, sehingga tidak ada dugaan-dugaan, ada tim yang sudah menjadi pendamping. Kejaksaan, BPKP, LKPP dalam proses-proses semua. Begitu semua sudah memberikan rekomendasi, jalan-jalan. Sekarang kita kembali ke Komisi 3. Apakah sudah mendengar penjelasan pendampingan dari Kejaksaan? Bagaimana? Begini Pak Wali, terkait dengan penjelasan itu apapun nanti kita terima, tapi dalam sisi pengawasan kami sudah menganggap ini sudah salah dan sudah selesai. Bukan penjelasannya itu bagaimana? Penjelasannya bagaimana dulu? Saya tidak diberikan penjelasan. Yang diberikan penjelasan Pak itu hanya salah ketik pada waktu SDP. Iya kan? Kalau salah ketik kan cuma 1 Pak, dan 20 halaman. Artinya ini salah. Makanya Komisi merekomendasikan bahwa kami tidak bertanggung jawab. Nah kalau misalkan eksekutornya dalam ini adalah eksekutif mau menurut Ini adalah bukti kami Pak. Pekerjaan JT Master Plan Rumah Sakit Tipe B Kalimantan Utara. Jadi, sebelum di blok kami sudah gini Mas. Jadi terkait dengan itu, ini sudah kita selesai ya. Jadi yang di DPRD kita sudah final, ada persoalan semacam ini lagi. Apalagi Komisi 3 sudah memberikan pernyataan tadi. Memang tertera di situ dalam proses klarifikasi kami di rapat dengar pendapat itu. Memang ada terjadi kesalahan. Nah, cuman ini kan sudah menjadi ranah daripada eksekutif dan eksekutif mempunyai keyakinan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Nah, dalam hal ini tugas kami yang di DPRD kita sudah selesai sebagai tugas pengawasan kita.
Kita sudah memberikan rekomendasi semacam itu. Dan ini bukan dalam arti kita sepakat itu, tolong jangan salah artikan begitu ya. Maksud saya adalah sepakat. Dan, sebentar. Sepakat bahwasanya Komisi DPRD melalui Komisi 3 telah menemukan kesalahan Nah, ya, awal. dan itu kan menjadi catatan kami. Dan catatan itu ada tertera. Kemudian di klausul terakhir, maka kita tidak akan bertanggung jawab apabila di kemudian hari, karena ini menjadi ranahnya eksekutif. Jangan Bukan sampai kita. pemerintah Gitu. melalui legislatifnya hanya bekerja sebagai fungsi kontrol. Loh, apa kalau bukan fungsi kontrol? Kita hanya 3 mas fungsinya, anggaran, legislasi, controlling. Tidak lepas dari itu. Nah kalau kita mau eksekusi, tidak bisa. Ini mas Saya terakhir ya, biar tidak berlanjut ya. Saya punya anak. Kalau saya juga punya keluarga. Ketika anak saya ingatkan salah, kemudian dia tetap melakukan kesalahan itu, maka anak itu pengkong, goblok, tambeng, beler, anak saya. Jadi ketika anak saya melakukan sebuah kesalahan, le, awakmu salah, anak saya tetap melakukan kesalahan, goblok le, tolong le, pengkong le. Statement saya terakhir seperti itu. Keputusan kami, tuntutan kami sudah kami limpahkan ke dalam sebuah surat, dan ini bukti-bukti lain selain copy paste tadi. Kalau diminta lagi kami ada banyak, ada sekitar 5 dokumen yang kami bisa siapkan insya Allah. Jadi itu kembali lagi Bu, anak saya loh ya, anak saya kalau melakukan kesalahan maka anak saya goblok. Tidak usah diulang-ulang, kita sudah paham juga di sini, bukan orang bodoh Kalau semua. anak itu akhlak sama orang tua. Kalau pemerintah aturan, bukan harus nurut sama orang tua, tapi aturan harus dikedepankan kalau pemerintah. Kalau di keluarga anak harus akhlak, orang tua salah harus tetap tunduk anaknya. Ya. Jadi jangan kalimat itu kurang pas. Ya, jadi terima kasih, saya kira. Jalurnya aja sudah. Ya, cukup ya. Siapa kita? Laskar Merah Putih. NKRI. Merdeka. 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 Probolinggo. Happy.